Kembali kita bertemu pada waktu yang indah ini ya. Bagaimana khususnya kaum wanita yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Saya percaya kita diberikan Tuhan minggu-minggu yang sangat powerful. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan yang pasti berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya ya. Oke, pada waktu yang indah ini kita akan berbicara tentang pasangan. Wow, maksudnya apa Bu Indri? Saya sudah punya pasangan. Oke, seringkali kita mengaku kita sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya pasangan. Tapi kita tidak menyadari kalau ternyata pasangan itu ternyata adalah satu anugerah yang terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita lihat ya, bagaimana ternyata waktu kita memiliki pasangan itu bukan sekedar kebetulan, tapi Tuhan mau berikan suatu hal yang luar biasa. Karena melalui pasangan kita, melalui suami-suami kita, melalui istri-istri kita, melalui hidup kita, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan ya. Kita akan buktikan ada berapa bukti ya secara alkitabiah yang mengatakan memang pasangan itu adalah anugerah terbesar yang harusnya wanita Kristen sadari ya. Kita akan buka satu persatu. Yang pertama adalah tentang teman curhat. Wow, betul. Sebagai manusia, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria, siapapun kita dalam kehidupan ini, karakter manusia yang sebenarnya adalah suka bersosialisasi. Tanpa sosialisasi kita akan menjadi hanya sekedar robot-robot ciptaan ya. Tapi kalau kita bisa bersosialisasi, ini powerful luar biasa. Makanya waktu Tuhan menjadikan manusia berbeda dengan waktu Tuhan menjadikan binatang. Waktu Tuhan menjadikan binatang, itu hanya dijadikan dari debu dan tanah. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, itu dikatakan untuk segambar dengan dia. Kenapa harus segambar? Karena Tuhan mau kita bisa curhat dengan dia. Tuhan mau menciptakan manusia yang bersosialisasi antara suami dengan istri, antara sesama, antara orang tua dengan anak, dan antara anak dengan orang tua. Dikatakan teman curhat. Kita tahu cerita tentang Hawa. Kalau kita mau jujur, apa penyebab kejatuhan daripada seorang Hawa? Dikatakan waktu Hawa mulai berbincang-bincang dengan si ular yang sangat-sangat licik. Kenapa bisa berbincang-bincang dengan ular? Karena tidak ada suami yang diajak berbincang-bincang. Waktu kita tidak memiliki pasangan, ini seringkali membuat kita tanpa disadari, kita mulai berbincang-bincang dengan perkara-perkara yang sia-sia. Berbicara dengan ular, itu berbicara bukan untuk memuliakan Tuhan. Kenapa bisa berbicara dengan ular? Karena prianya, karena suaminya, karena pasangannya tidak ada. Kaum wanita, harusnya kita bersyukur dengan kita memiliki suami, itu Tuhan izinkan untuk kita bisa memiliki teman untuk curhat. Karena waktu wanita seorang diri, waktu pria seorang diri, tanpa disadari, iblis sudah menunggu celah untuk mengganggu kehidupan kita. Coba kita buka di 2 Samuel 11 ayat kedua ya. Dikatakan, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, dan seterusnya sampai akhirnya dia selingkuh. Kalau kita baca, kapan akhirnya Daud sampai melihat Tante Batseba? Kapan akhirnya dia jatuh dalam jerat dosa selingkuh? Waktu dia berjalan, waktu dia seorang diri, waktu dia tidak dengan keluarganya, tidak dengan istrinya. Artinya apa? Tuhan ciptakan pasangan kita, Tuhan berikan kita pasangan untuk kita bisa untuk komunikasi yang efektif, untuk kita bisa diskusi dengan pasangan kita. Jadi jangan pernah katakan, Bu Indri, pasangan saya itu tidak nyambung, pasangan saya itu tidak mau diajak bicara. Betul memang, mungkin ada pasangan-pasangan kita yang tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa diajak berkomunikasi, tapi sekurang-kurangnya pasangan, kalau kita tetap tidak berhenti untuk mencoba berkomunikasi, satu saat pasti komunikasi yang efektif itu akan terjadi dalam rumah tangga. Wanita, percayalah, Tuhan berikan kita pasangan bukan secara kebetulan, tapi untuk kita bisa memiliki teman curhat. Dan waktu kita bisa curhat dengan baik dengan pasangan, itu awal mula kita bisa curhat dengan Bapa di surga. Karena semua yang kita alami dalam keluarga adalah training kita, adalah contoh kita, adalah pengalaman kita untuk kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi yang pertama dikatakan teman curhat. Yang kedua,
kenapa Tuhan izinkan kita punya pasangan? Dan kenapa saya berani berkata pasangan itu anugerah yang terbesar? Dikatakan di Mazmur 37 ayat ke-24, supaya waktu kita jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Ya, tangan Tuhan menopang itu bisa dipakai melalui tangan suami kita, melalui tangan istri kita, melalui tangan pasangan kita, supaya kalau kita jatuh pun tidak sampai tergeletak. Karena seringkali kita menganggap harus tangan Tuhan sendiri. No, Tuhan bisa pakai agentnya di dunia ini melalui suami-suami kita. Waktu suami kita menegur, itu bukan karena dia benci, tapi supaya kita tidak melakukan hal kesalahan yang sama. Kenapa Tuhan izinkan suami kita menegur? Ada kalanya memang tegurannya mungkin keras, tapi bukan berarti karena dia tidak mengasihi, tapi supaya kita tidak sampai jatuh sampai tergeletak, ya. Jadi sebelum kita masuk membahas untuk poin-poin berikutnya, mungkin nanti kita akan berkata, Bu Indri sih berkata gampang, tapi kalau suami cerewet, suami kasar itu bagaimana? Sekasar-kasarnya pasangan kita, waktu dia menopang kita, itu akan membuat kita tidak jatuh sampai tergeletak. Sebelum kita masuk, kita break sejenak. Ya, kita kembali lagi. Tadi poin yang pertama dikatakan kenapa kita berani berkata, kenapa firman berkata bahwa pasangan adalah anugerah terbesar kita. Mungkin kaum wanita yang berkata, Bu Indri kalau pasangannya baik, kalau suaminya baik, fine lah dikatakan anugerah terbesar. Tapi bagaimana kalau suaminya tidak baik, suka pulang pagi, masih suka main judi, atau mungkin suka pukul? Apakah itu masih tetap pasangan itu anugerah terbesar? Saya akan buktikan, setidak baiknya pasangan kita, tetap Tuhan punya rencana untuk menjadikan pasangan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kenapa? Saya buktikan. Yang pertama tadi dikatakan teman curhat. Wanita-wanita kita diberikan pasangan untuk kita bisa curhat tentang isi hati kita. Walaupun mungkin pasangan kita masih belum bisa curhat dengan baik, belum bisa komunikasi dengan baik, jangan pernah istilah putus asa. Jangan pernah istilah capek, Bu Indri. Karena tetap Tuhan inginkan pasangan kita itu untuk teman kita komunikasi. Karena waktu kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, itu cikal bakal untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk supaya sampai kita tidak jatuh tergeletak. Karena dikatakan waktu kita jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan menopang bukan berarti Tuhan harus memakai malaikat di surga saja. Dia bisa memakai suami kita, memakai istri kita untuk menegur waktu kita mungkin mulai kebablasan. Misalnya ya, dengan berpakaian yang mungkin kurang pantas. Kalau suami menegur, kamu tuh harusnya berpakaian tuh agak yang lebih sopan. Memang mungkin kesannya agak kasar, cara bicaranya agak tidak enak di telinga, tapi tetap untuk membuat kita tidak sampai tergeletak. Artinya kalau sampai gara-gara pakaian kita menjadi sandungan, itu sudah tergeletak. Artinya suami Tuhan kirim untuk membuat kita tidak sampai jatuh. Harusnya kita menyadari, memang kadang-kadang teguran tidak enak, sakit di telinga, panas di telinga. Tapi kalau kita menyadari itu untuk membuat kita tidak sampai tergeletak, kita harus berani berkata, terima kasih Tuhan, punya pasangan yang selalu mengingatkan aku agar aku tidak jatuh sampai tergeletak. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan kita punya pasangan, dan mana bukti pasangan itu anugerah terbesar untuk kita bisa diluputkan Tuhan. Waktu punya pasangan-pasangan yang tidak menyenangkan, atau mungkin yang sangat-sangat tidak mengasihi kita, atau mungkin yang cuek dengan kita, ini seringkali yang membuat wanita lebih banyak berdoa kepada Tuhan ya. Makanya dikatakan di Mazmur 91 ayat ke-14 dengan 5 ya, waktu kita melekat pada Tuhan, maka Tuhan luputkan, maka Tuhan akan mendengar doa kita, maka Tuhan akan membentengi kita. Kapan itu terjadi? Waktu kita melekat dengan doa. Kenapa bisa banyak wanita melekat pada Tuhan? Salah satu penyebabnya adalah waktu punya masalah dengan pasangan. Karena pasangannya tidak menyenangkan hatinya, pasangannya sangat melukai hatinya, akhirnya dia banyak berdoa. Dan Tuhan sendiri berkata, aku dekat dengan orang-orang yang remuk hati, aku dekat dengan orang-orang yang patah hati. Jadi kalaupun kita mendapat pasangan yang mungkin kurang ideal, kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan anggap itu sebagai bencana. Itu membuat kita bisa nempel dengan Tuhan. Dan waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita melekat dengan Tuhan, Tuhan katakan apa? Aku luputkan engkau, aku bebaskan engkau, aku pulihkan engkau. Bahkan yang luar biasa Tuhan katakan apa? Aku dengar doamu dan aku jawab masalahmu.
Ini powerful. Makanya hari ini mari, sekurang-kurangnya pasangan kita, jangan anggap itu menjadi satu hal yang tidak menyenangkan. Itulah yang membuat seseorang wanita seringkali menjadi semakin lebih melekat kepada Tuhan. Jadi yang pertama tentang apa tadi? Teman curhat. Yang kedua tadi adalah apa? Supaya kita tidak tersandung waktu kita berjalan. Supaya tidak tergeletak walaupun jatuh. Karena teguran daripada pasangan, teguran daripada suami itu bukan karena dia tidak mengasihi, karena dia peduli, walaupun kadangkala kata-katanya mungkin kurang lembut, mungkin kata-katanya terlalu strict atau terlalu tegas, tapi intinya untuk sampai kita tidak jatuh tergeletak. Yang ketiga adalah peluputan Tuhan dengan pasangan kita yang mungkin kurang maksimal menurut kita atau mungkin tidak sesuai dengan pengharapan kita. Ini membuat kita untuk lebih melekat pada Tuhan. Karena itu kenapa Tuhan izinkan kadangkala masalah kita belum selesai. Tuhan ingin, ayo anakku lebih melekat padaku, karena waktu engkau melekat padaku, aku luputkan engkau, aku bereskan kehidupan masalah yang kurang menyenangkan, dan yang pasti aku jawab doamu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa Tuhan izinkan kita untuk mendapat pasangan, ya? Dikatakan tadi adalah untuk penggenapan rencana Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28 dikatakan supaya kita berkuasa atas binatang-binatang di udara, atas juga binatang di darat, bahkan di lautan. Ini bicara tentang apa? Rencana Tuhan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang maksimalis. Dengan cara apa? Dengan cara waktu kita memiliki pasangan. Karena dikatakan di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Melalui proses dalam rumah tangga, melalui pembelajaran karakter, di sana kita menjadi pribadi-pribadi yang akan segambar dengan Tuhan. Jadi jelas, bukan karena pasangan itu tidak baik membuat kita harusnya menjadi sedih. No, sekurang-kurangnya pasangan kita tetap untuk bisa rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita melalui pembentukan karakter dalam rumah tangga, ya. Jadi ini adalah fakta, ya. Kita akan belajar lebih lanjut lagi, kita akan pelajari kenapa kita harus mengalami seperti itu. Kita akan break sejenak untuk bahas hal-hal selanjutnya. Ya, kita kembali bertemu. Jadi jelas tadi dikatakan pasangan itu adalah anugerah terbesar. Saya ulang-ulang ini kenapa kaum wanita, untuk membuat kita supaya sampai ini kepada mindset kita. Karena seringkali wanita melihat pasangan itu adalah anugerah waktu dia melihat mungkin suaminya baik, waktu dilihat suaminya berhasil dalam usaha, waktu dilihat suaminya sangat mengasihi dia dan anak-anaknya. Padahal lepas dari keberadaan pasangan kita, apapun itu keberadaannya, tetap janji Tuhan tidak berubah, tetap statement Tuhan tidak berubah bahwa pasangan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Tangkap ini sebagai kekuatan kita. Karena kalau mindset kita, kalau pikiran kita sudah berkata suamiku adalah pasangan yang terbaik, anugerah terbaik dalam hidupku, apapun keberadaannya, kita akan tetap aminkan pasanganku adalah anugerah yang terbesar dalam hidupku. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita masuk kepada poin kelima tadi tentang sukses, ya. Jadi waktu Tuhan katakan aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor, tetap naik, tidak turun. Ini bicara tentang sukses yang luar biasa. Kapan sukses itu kita raih? Waktu kita dikatakan mendengarkan suara Tuhan. Kapan kita bisa mendengar suara Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak bisa nyata, yang tidak konkret, yang hanya sekedar abstrak menurut kita? Waktu kita bisa mendengarkan suara suami kita, waktu kita bisa mendengarkan suara pasangan kita, waktu kita bisa mendengarkan apa mau pasangan kita, apa tidak dimaunya. Ini yang membuat kita semakin peka, dan semakin kita peka dengan suara pasangan kita, yang pasti kita juga akan semakin peka dengan suara Tuhan kita. Yang keenam, berbicara tentang iklan yang efektif. Mana buktinya, Bu Indri? Kita tahu dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa engkau akan menjadi saksiku dari mulai Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi.
Apa artinya Yerusalem? Yerusalem bicara tentang rumah tangga. Ini adalah iklan penginjilan yang paling efektif. Seorang yang bisa menginjili dengan powerful bukan karena fasih lidah saja. Mungkin kita bicara sangat-sangat eloquent, bicara sangat-sangat keren, sangat-sangat luar biasa. Dan apakah itu yang membuat jiwa-jiwa bertobat? No, tapi waktu seorang dengan keadaan biasa-biasa, tapi waktu orang lain melihat keluarga itu sangat-sangat luar biasa, ada satu kesatian, mereka begitu harmonis, mereka begitu bisa menjadi berkat, itulah yang membuat orang Majus datang untuk memberkati kita. Tuhan seringkali ingin memberkati kita, tapi kenapa Tuhan tidak bisa memberkati kita? Kembali Mazmur 133 dikatakan waktu keluarga rukun, waktu suami istri saling mengasihi, waktu istri tunduk pada suami, waktu suami mengasihi seperti diri sendiri, di sana dikatakan berkat Tuhan diperintahkan sampai selama-lamanya. Artinya waktu kita diberkati, orang bisa melihat kok beda keluarga ini, padahal keluarga-keluarga Kristen yang lain juga ada, tapi yang ini kok beda. Itu yang dialami oleh gembala-gembala pada saat mereka melihat keluarga daripada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Walaupun mereka dalam suasana yang marginal, ekonomi yang di bawah rata-rata, tapi karena tidak saling sikut-menyikut, tidak saling menyalahkan, tetap ada kesehatian. Di sana gembala memuliakan Tuhan. Dan waktu melalui keluarga kita, kita memuliakan Tuhan, orang juga terkagum-kagum, maka tidak akan lama lagi Tuhan akan kirim orang Majus untuk memberkati keluarga kita. Wanita-wanita, jadikan pasanganmu sebagai iklan yang efektif. Melalui apa? Melalui sikap kita dalam rumah tangga. Waktu di sana kita menyadari suamiku itu adalah pasangan sebagai anugerah terbesar, maka kita akan menjadi contoh sebagai model untuk banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh, melalui apa? Untuk kita bisa dipromosikan Tuhan. Melalui apa? Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat ke-6. Waktu kita merendahkan diri kita, maka Tuhan akan meninggikan kita. Rahasia untuk bisa ditinggikan Tuhan bukan karena kita sekolah tinggi saja, bukan karena kita kecantikan luar biasa, bukan karena kita kaya raya saja. Waktu kita punya hati yang mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Apa ciri khas daripada wanita yang merendahkan hatinya di hadapan pasangannya? Mau bilang maaf Pak, mau berkata sorry Pak, mau berkata saya mengampuni engkau Pak. Itu wanita yang rendah hati. Seringkali kita tidak siap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Makanya tidak heran Tuhan tidak bisa meninggikan kita. Wanita-wanita, pasangan itu adalah alat yang paling efektif bagi Tuhan untuk mengangkat kita menjadi wanita yang luar biasa. Melalui apa? Sikap kita yang rendah hati. Jangan pernah takut, jangan pernah gengsi untuk berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya mungkin kurang mengerti apa maksudmu. Itu kata-kata yang sederhana, tapi seringkali ego kita yang membuat kita tidak bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati bukan hanya waktu kita senyum kepada orang-orang sederhana saja. Rendah hati bukan karena kita memberi salam duluan saja, tapi rendah hati adalah pribadi-pribadi yang mau dilembutkan hatinya, yang mau dikoreksi tidak marah, yang mau berkata I'm sorry my husband. Itu yang rendah hati ya. Sebelum kita masuk kepada poin-poin yang berikutnya lagi, ada masih 2 poin ya, tentang apa bukti wanita itu memiliki pasangan itu anugerah terbesar. Kita akan break sejenak. Ya, jadi kita kembali lagi, kita akan masuk kepada poin berikutnya. Bukti bahwa kita memang harus berkata pasanganku adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Yang ke-8 adalah ini berbicara tentang fasilitas anak raja. Mana buktinya? Waktu Tuhan menjadikan kita sebagai penolong. Ini luar biasa. Untuk suami-suami, engkau punya fasilitas super VIP. Apa buktinya? Tuhan sendiri yang memilih penolongmu sebagai suami. Ini bukan main-main, bukan dari agen dipilih, bukan dari yayasan, tapi langsung Tuhan yang memilih. Ini loh penolong untuk engkau. Itu untuk pihak suami. Sebagai wanita, kita juga memiliki fasilitas anak raja. Tuhan jadikan kita sebagai penolong suami. Artinya apa? Tuhan tahu wanita itu kuat, wanita itu strong, wanita itu mampu. Makanya kita menjadi penolong suami kita. Jadi sekecil-kecilnya tubuh kita, sesederhananya kita, selemahnya mungkin badan kita menurut dunia. Tapi ternyata Tuhan berikan kita satu otoritas yang luar biasa untuk menolong suami kita. Dan ini buat
membuat saya adalah powerful. Wanita-wanita, jangan menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Jangan pernah merasa saya kan hanya seorang istri, Bu Indri. Saya itu nggak ada papanya. Siapa bilang kita tidak ada papanya? Tuhan sendiri yang memutuskan kita menjadi penolong suami kita. Artinya suami mau ditolong, suami butuh ditolong, suami tidak lengkap tanpa seorang istri, dan suami itu sempurna waktu ada penolong yang luar biasa di samping dengan dia. Dan yang terakhir dikatakan adalah apa? Waktu dikatakan kita adalah wadah yang powerful. Mana buktinya? Dikatakan Tuhan di Matius 18 ayat ke-20, waktu dikatakan dua orang sepakat meminta apa saja, gunung pun bisa beranjak ke lautan. Artinya apa? Kita adalah wadah yang powerful. Hai suami-suami dan istri-istri, kalau engkau menyadari bahwa pasangan yang Tuhan berikan, rumah tangga yang Tuhan create itu dari awalnya, itu bukan sekedar iseng-iseng berhadiah, itu bukan produk yang biasa-biasa, tapi melalui rumah tangga kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu jangan sia-siakan. Jangan pernah katakan, khususnya kaum wanita yang mendengar pada hari ini, pasanganku gak ada papanya Bu Indri, udah males, gak mau kerja, kasar, suka mukul. Oke lah, itu yang kau lihat hari ini. Tapi kalau kita aminkan bahwa lepas daripada keberadaan pasanganku, tetap dia adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan padaku, maka kita akan meraih 9 janji Tuhan tadi. Yang pertama, kita punya teman curhat, artinya kita tidak seorang diri. Yang kedua, tidak tersandung dan tidak tergeletak walaupun kita jatuh. Yang tiga, ada peluputan Tuhan dengan kita melekat pada Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan katakan, aku jawab doamu, aku luputkan engkau. Bahkan Tuhan katakan, aku bentengi engkau. Ini luar biasa. Kapan kita mengalami semua janji Tuhan itu? Waktu kita melekat pada Dia. Kenapa bisa melekat? Waktu mungkin kita tidak happy dengan pasangan kita yang menurut kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi artinya, lepas pasangan kita kurang baik, lepas pasangan kita tidak baik, apapun itu semua untuk mendatangkan kebaikan di mata Tuhan. Dan yang keempat, penggenapan rencana Tuhan melalui pasangan kita. Ada dikatakan tadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya apa? Proses belajar karakter. Karena waktu karakter kita seperti Yesus, di sana kita akan berkuasa mengalahkan musuh di udara, di daratan, dan di lautan. Yang berikutnya ada sukses, menjadi kepala tidak menjadi ekor. Waktu kapan? Waktu kita peka dengan rencana Tuhan. Bagaimana cara peka? Belajarlah peka dengan apa maunya pasangan kita. Waktu suami tidak suka, kita mungkin berbuat seperti ini, don't do it, jangan lakukan, karena itu bukti kita peka dengan apa mau pasangan kita. Yang keenam, iklan yang efektif, karena melalui suami-suami, melalui istri-istri, melalui pasangan yang bisa saling menerima, itu adalah iklan paling efektif. Bukan hanya sampai di Samaria, bukan hanya sampai di Yudea, tapi sampai ke ujung bumi, orang bisa melihat luar biasa keluarga ini sangat harmonis. Yang berikutnya, untuk kita dipromosikan Tuhan, karena Tuhan katakan waktu kita merendahkan hati, Tuhan akan tinggikan. Apa ciri khas orang yang merendahkan hati? Nggak sulit berkata, maaf ya Pak, sorry Pak, saya nggak buat lagi. Very simple. Dan yang kedelapan, ada promosi, ada sarana VVIP. Kita wanita lemah menurut dunia, second citizen menurut dunia, tapi Tuhan katakan kamu adalah penolong bagi suamimu. Ini adalah satu penghargaan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah pribadi untuk membuat kita menjadi wadah yang sangat maksimalis. Gunung bisa kita pindahkan, masalah besar bisa kita kalahkan dengan waktu kita sehati dengan pasangan kita. Ya, jadi luar biasa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu baik Engkau, Kau ajarkan kami untuk mengerti tentang rahasia di balik suami istri. Ajarkan kami untuk menyadari dan menjadi pelaku. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.